Harimau emas dari Bengkulu. Di sebuah desa kecil di Bengkulu, Sumatera, hiduplah seorang petani miskin bernama Wira. Hidupnya serba kekurangan, dengan ladang kecil yang hasil panennya seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun demikian, Wira adalah sosok yang jujur, pekerja keras, dan memiliki hati yang lembut terhadap sesama makhluk hidup. Sebelum hidup sebatang kara dahulu, Wira memiliki seorang istri dan 4 orang anak. Namun kini istrinya telah meninggal dan keempat anaknya hidup di kota dan sudah berkeluarga. Wira menjalani kesehariannya dengan berkebun dan dia pun memiliki beberapa ekor ternak seperti kambing dan ayam. Dengan keterbatasan itu Wira pun kadang harus mencari tambahan penghasilan lain dengan menjadi buruh tani di lahan milik beberapa saudagar di kampungnya, walaupun kadang ada, kadang juga tak ada. Selain menjadi seorang pekebun, warga sekitar juga mengenal Wira sebagai sosok orang tua yang sangat peduli terhadap lingkungan dan alam. Wira sering kedapatan oleh warga sedang menanam pohon kiara di pinggiran Hutessen dekat kampungnya yang sering jadi lahan eksploitasi alam oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Sehingganya Wira menjadi orang yang sangat akrab dengan hutan di sekelilingnya. Suatu hari ketika Wira sedang mencari kayu bakar di hutan, ia mendengar suara erangan kesakitan. Rasa penasaran membawanya menelusuri hutan, hingga ia menemukan seekor harimau besar yang terperangkap dalam jerat pemburu. Kaki harimau itu terluka parah, darah mengalir membasahi tanah. Ketakutan sempat menyelimuti hati Wira. Ia tahu betapa berbahayanya harimau Sumatera, tetapi ia juga tidak tega melihat makhluk itu menderita. Dengan hati-hati ia mendekat dan berbicara pelan kepada harimau tersebut. Seolah mengerti niat baik Wira, harimau itu tidak menggeram atau menyerangnya. Namun tatapan tajam harimau itu sudah mampu membuat tubuh Wira gemetar tak tentu rasa. Tapi semakin diperhatikan, Wira merasa bahwa tatapan harimau itu seolah menyiratkan pesan bahwa sang harimau memohon pertolongan kepadanya. Yang semula Wira berniat untuk berlari keluar hutan dan memberitakannya kepada warga kampung, sekarang Wira bertekad untuk memberanikan dirinya menolong harimau yang sedang dalam kesusahan itu, dengan harapan harimau itu tidak berlaku agresif terhadapnya. Akhirnya dengan susah payah, Wira melepas jerat yang menancap di kaki harimau. Sesekali harimau itu mengerang, tetapi tetap bertahan. Setelah jerat terlepas, Wira segera membersihkan luka harimau dengan air dari sungai terdekat dan membalutnya dengan dedaunan obat yang ia ketahui dari orang-orang tua zaman dulu di desanya. Harimau itu menatap Wira dengan mata yang penuh makna sebelum akhirnya berlari perlahan kembali ke dalam hutan. Hari-hari berlalu, Wira kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Namun keajaiban terjadi. Suatu pagi, ia menemukan tumpukan emas di depan gubuknya. Awalnya ia mengira itu hanya ilusi, tetapi ketika disentuh, emas itu nyata. Wira terkejut dan bingung, tetapi ia mengingat peristiwa di hutan. Ia yakin bahwa ini adalah pemberian dari harimau yang telah ia tolong. Wira bingung hendak diapakan bongkahan emas itu, akhirnya dia pun bercerita perihal itu kepada adiknya. Awalnya si adik merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bongkahan emas yang besar dan berkilau seakan melambangkan kemewahan yang tak terbatas. Si adik menyarankan kepada Wira untuk menjual emas itu ke kota, namun Wira sempat ragu dengan keasliannya. Singkat cerita, untuk mengobati rasa penasarannya, Wira dan adiknya pun memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencoba menjual emas. Yagi, Wira temukan. Dengan dalih kalaupun itu bukan emas, setidaknya mereka sudah tahu kebenaran tentang asli atau tidaknya. Sesampainya di kota, Wira pun langsung menyodorkan emas itu kepada pemilik toko emas. Betapa terkejutnya sang pemilik toko ketika dia melihat bongkahan berwarna kuning, menyala yang dibungkus plastik hitam dan dibalut kain oleh Wira. Sang pemilik toko langsung mengambil alat pengujian mineral, logam, dan langsung melakukan pengecekan terhadap emas yang dibawa Wira, dan hasilnya pun 100% itu adalah emas murni. Wira dan adiknya tersenyum bahagia, namun sang pemilik toko malah mengeluarkan ekspresi kebingungan.
Seketika adik Wira pun bertanya kepada si pemilik toko, "Kenapa Bapak terlihat bingung?" Sang pemilik toko menjawab, "Saya bingung kalau harus membeli emas ini. Soalnya uang yang saya punya tidak cukup untuk membeli emas yang beratnya hampir 2 kilogram ini." Akhirnya sang pemilik toko berinisiatif mengajak 3 pemilik toko emas lainnya untuk berpatungan membeli emas milik Wira. Dan akhirnya Wira pulang membawa uang yang dia sendiri pun tidak tahu lagi berapa jumlahnya. Saking banyaknya, uang itu pun dimasukkan ke dalam karung dan dipikul oleh Wira dan adiknya. Kabar tentang Wira yang tiba-tiba menjadi kaya raya tersebar ke seluruh desa, bahkan sampai ke telinga para petinggi daerah. Mereka datang untuk menanyakan dari mana Wira mendapatkan kekayaan. Tapi penduduk desa memvalidasi bahwa kekayaan Wira didapat dari hasil penemuannya di depan gubuk tempat ia tinggal. Warga desa pun memberikan kesaksian bahwa selama ini Wira merupakan sosok yang sangat peduli terhadap lingkungan terutama alam sekitar. Dan mereka menjelaskan bahwa Wira sering membenahi lahan hutan yang rusak akibat eksploitasi alam oleh orang yang tak bertanggung jawab. Pejabat daerah pun mengapresiasi apa yang dilakukan Wira selama ini, hingga akhirnya pemerintah mempunyai ide untuk merekrut Wira menjadi duta reboisasi di Provinsi Bengkulu. Dan Wira disediakan kantor serta diberi jabatan yang mentereng di pemerintahan. Wira kini hidup sebagai seorang yang mulia dan mempunyai kedudukan sosial yang tinggi hanya karena dia menolong seekor harimau. Kini dia berhasil sukses menjalani hidupnya. Kisah Wira ini tentu sangat menginspirasi kita semua tentang bagaimana cara kita memperlakukan alam dan lingkungan dengan ikhlas tanpa pamrih dan konsisten. Semoga di negeri kita akan bermunculan wira-wira yang lain yang mampu membangkitkan kesadaran kita tentang betapa pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Karena alam akan menyediakan segalanya jika keberadaannya kita jaga dan kita pelihara. Sekian kisah inspiratif dari Wira, seorang petani kampung yang tabah. Semoga apa yang kita harapkan dapat segera terwujud dan Tuhan selalu melimpahkan kebaikan terhadap kita semua. Jangan lupa subscribe channel Our Story Young untuk kisah inspiratif selanjutnya.